mukadimah akan kami akhiri. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang keberangkatan beliau atau kepergian beliau, wafat beliau. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sakit yang sangat. Kedatangan Sayyidat Fatimah Az-Zahra, dan seperti kebiasaan Rasulullah, kalau kedatangan putri beliau, beliau itu langsung berdiri, dan beliau lupa bahwasanya beliau itu lagi sakit dan lagi lemah fisik beliau. Sehingga melihat wajah Sayyidat Fatimah Az-Zahra bergegas, Nabi Muhammad ingin berdiri tapi tidak mampu, ingin berdiri lagi dan tidak mampu, ingin berdiri lagi dan tidak mampu. Kemudian Sayyidat Fatimah bergegas mempercepat langkah hingga sampai kepada Rasulullah, tidak usah berdiri ayah. Kemudian Sayyidat Fatimah Az-Zahra mencium keningnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setelah itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra agak menjauh dari Rasulullah karena waktu itu ada yang menjaga. Di antaranya Sayyidah Aisyah. Tiba-tiba Rasulullah meminta, kau ke sini, dengan isyarat memanggil Sayyidat Fatimah Az-Zahra, lalu didekatkanlah Sayyidat Fatimah Az-Zahra kepada Rasulullah. Dan di saat Sayyidat Fatimah Az-Zahra dekat dengan Rasulullah, tiba-tiba ditarik kepala Sayyidat Fatimah, didekatkan telinga beliau ke bibirnya Rasulullah. Dan di saat itu Rasulullah berbisik dengan satu bisikan. Saat itu Sayyidat Fatimah Az-Zahra nangis, nangis yang luar biasa, beliau menangis. Kemudian setelah itu ditarik lagi kepala Sayyidat Fatimah Az-Zahra, kemudian dibisiki yang kedua kalinya. Dengan bisikan yang kedua kalinya ini, ternyata Sayyidat Fatimah Az-Zahra tidak menangis lagi. Justru yang ia temukan adalah, yang ditemukan dari Sayyidat Fatimah Az-Zahra adalah senyum. Siti Aisyah dari kejauhan ini terheran-heran, kok ada orang menangis langsung tertawa. Sehingga setelah itu ditanya, Fatimah, aku lihat engkau tadi menangis bareng dengan tertawa, Rasulullah ngomong apa? Dijawab oleh Siti Fatimah Az-Zahra, aku tidak akan menyebar rahasia ayahku, antara aku dengan ayahku selagi beliau masih hidup. Dan cerita ini akan dibuka oleh Siti Aisyah bersama Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Cerita itu adalah waktu pertama dibisikkan oleh Rasulullah kepada Siti Fatimah. Bisikan itu adalah, wahai Fatimah, sebentar lagi aku menghadap kepada Allah, aku akan meninggal, aku akan kembali kepada Allah. Yang disadari oleh Siti Fatimah Az-Zahra adalah perpisahan. Sehingga perpisahan itu, yang ia sadari adalah perpisahan, maka dari itu rasa takutnya Siti Fatimah Az-Zahra dengan perpisahan dengan orang yang sangat dicintai menjadikan Sayyidat Fatimah Az-Zahra menangis, dan tangisnya tiada kira karena akan ditinggal oleh Rasulullah. Kecintaan kepada Rasulullah menjadikan itu semua terjadi, menangis. Dan kemudian bisikan yang kedua, kata Siti Fatimah, beliau berkata kepadaku bahwa engkau adalah pertama dari keluargaku yang akan menyusulku. Aku menjadi lega, aku senang karena aku bisa menyusul ayahandaku, artinya aku tidak akan pisah lama dengan ayahku. Dan benar, setelah 6 bulan Rasulullah meninggal, disusul oleh Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Dan perjalanan meninggalnya Sayyidat Fatimah, Masya Allah, hari-hari Sayyidat Fatimah Az-Zahra menanti hari yang dinantikan ini. Beliau masih di dunia, tapi seolah-olah sudah tidak di dunia. Yang ada hanya derai air mata dan tangis, yang ada hanya derai air mata dan tangis kerinduan kepada ayahanda beliau. Terngiang-ngiang di telinganya janji ayahandanya, engkau adalah orang pertama kali yang bakal menyusulku. Tapi hari itu dirasakan lama oleh Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Waktu 6 bulan dirasakan lama sekali, ingin segera bertemu kembali dengan ayahanda beliau. Dan Sayyidat Fatimah Az-Zahra setiap disaksikan oleh Sayyidina Ali dan Asma binti Umais adalah dengan derai air mata. Sehingga tertampaklah fisik Sayyidat Fatimah Az-Zahra berubah, semakin lemah dan semakin lemah. Orang mengatakan Sayyidat Fatimah Az-Zahra sakit, padahal beliau tidak sakit. Itu adalah kerinduan kepada ayahanda beliau. Duduk bersama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan di saat duduk dengan Sayyidina Ali, beliau berkata, sepertinya waktuku sudah dekat, wahai suamiku. Dan aku
Dijawab Sayyidina Ali, engkau tidak pernah punya kesalahan kepadaku wahai putri Rasulullah. Baiklah wahai suamiku, aku akan berwasiat, tolong jalankan wasiatku. Baik wahai putri Rasulullah, wasiat apa yang harus aku sampaikan? Waktu itu Sayyidah Fatimah Zahra berwasiat, aku wasiat kepadamu 3 hal. Yang pertama adalah nikailah Umamah. Setelah aku meninggal nanti, Umamah itu putri daripada Sayyidah Zainab. Karena Umamah itu adalah sifat wataknya sangat mirip dengan aku, dan dia sangat bisa untuk mendidik anak-anakku. Yang kedua adalah, jika aku mati nanti, tolong aku diantarkan ke kubur dengan keranda mayat seperti yang pernah dipesankan kepada Asma. Yang ketiga adalah, kuburlah aku di malam hari. Dan itu semua akan dijalankan oleh Sayyidina Ali bersama Asma binti Umaysh. Kemudian setelah itu, tangis selalu mengiringi perjalanan Sayyidat Fatimah Zahra, duka yang amat dalam. Akan tapi beliau adalah orang yang dididik oleh Rasulullah. Dukanya bukan karena meninggalnya Rasulullah, sudah berubah dukanya karena rindu kepada Rasulullah. Semula waktu Nabi Muhammad meninggal, Sayyidat Fatimah Zahra menangisnya karena ditinggal oleh Rasulullah. Tapi setelah itu berubah tangis Sayyidat Fatimah Zahra karena ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan sudah pada waktu yang sudah sangat dekat, Sayyidat Fatimah Zahra merasakan sakit yang sangat. Tapi sakitnya laki-laki sakit kerinduan, sehingga berpesan kepada Asma, engkau di luar saja Asma. Hasan Husain di mana? Lagi ke masjid. Baiklah, kau tunggu di luar, aku akan membaca Al-Quran. Kalau sudah nanti engkau tidak bisa mendengar, kalau sudah tidak ada Quran terdengar, itulah waktuku. Sayyidat Asma berada di depan sambil nunggu kepulangan Sayyidina Hasan dan Husain. Beliau tidak menyadari omongan Sayyidat Fatimah tadi, hanya mendengar tapi kurang bisa menyadari. Setelah beberapa waktu tiba-tiba sudah tidak terdengar, baru sadar tadi Siti Fatimah ngomong kalau sudah tidak terdengar suara Al-Quran, berarti waktu itu adalah waktuku. Sayyidat Asma baru sadar, gemeteran beliau masuk ke kamar Sayyidat Fatimah Zahra, dan Sayyidat Fatimah Zahra sudah menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada di dalam yang bisa dilakukan oleh Sayyidat Asma hanya menangis, dan tangisnya Sayyidat Fatimah Zahra tidak sekedar kepergian Sayyidat Fatimah Zahra, bukan hanya karena kepergian Sayyidat Fatimah Zahra. Sayyidah Asma binti Umaysh berpikir, bagaimana aku menghadapi 2 cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipikir kecintaan kepada ahli bait Nabi Muhammad SAW. Aku harus ngomong apa dengan Hasan Husain? Bingung Sayyidat Fatimah Zahra, pintu masih ditutup. Bingung Asma binti Umaysh, pintu masih ditutup. Ditutuplah Sayyidat Fatimah dengan kain, kemudian Sayyidat Asma keluar. Dan di saat Sayyidat Asma keluar, berada di depan pintu, bingung. Dia berusaha menutup, menghapus air matanya, akan tapi tetap saja keluar, menghapus air matanya keluar. Tiba-tiba 2 anak kecil datang dan melihat Asma seperti itu. Sayyidina Hasan dan Husain berhadap-hadapan nih. Pendidikan dari Rasulullah, berhadap-hadapan, sadar ada sesuatu yang tidak beres, ada yang gak beres di rumah. Berhadap-hadapan Sayyidina Hasan dan Husain, anak kecil, tiba-tiba rangkulan sampai menangis, belum dikasih tahu sudah paham. Itulah sambung hatinya cucu Rasulullah dengan ibundanya dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asma tidak bisa menahan itu semua, kemudian dirangkul dan dibawa ke dalam, dan sampai di dalam mencium kening Sayyidat Fatimah Zahra. Itulah yang terjadi di dalam rumah pecinta-pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu Sayyidina Ali datang, yang malah Sayyidina Ali sendiri. Ada riwayat yang tidak benar, Siti Fatimah berpesan agar tidak dimandikan. Itu tidak benar, itu berlebihan. Siti Fatimah, ada yang mengatakan Siti Fatimah meninggal tidak dimandikan karena tidak ingin auratnya dilihat oleh orang. Itu riwayat tidak benar. Siti Fatimah dimandikan, yang memandikan adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan kemudian setelah itu Sayyidina Fatimah Zahra dihantarkan ke kubur dengan cara seperti yang telah dipesankan oleh beliau, memenuhi wasiat dari Sayyidat Fatimah Zahra. Ini adalah sekelumit daripada yang bisa kita ambil dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu digarisbawahi apa? Kenapa Sayyidat Fatimah Zahra dicintai oleh Rasulullah? Bukan karena putrinya saja. Sebab kalau urusan putri, yang lain juga putrinya Rasulullah. Sayyidah Zainab, Sayyidah yang lain. Tapi kenapa Sayyidat Fatimah Zahra mendapatkan ini semuanya?
karena ada kelebihan akhlaknya yang sangat luar biasa. Pertama, kecintaannya kepada Rasulullah berlebih daripada yang lainnya sehingga mendapatkan balasan dari Rasulullah yang lebih. Yang kedua, lihat akhlaknya, rasa malunya yang tinggi kepada Rasulullah, rasa malunya yang tinggi. Kemudian di samping itu pengabdiannya yang luar biasa. Ini yang menjadikan Rasulullah cinta kepada Sayyidat Fatimah Zahra. Dan juga Sayyidat Fatimah Zahra adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, bukan saja dekat di dalam pergaulannya, akan tapi memang senantiasa ini balas-balasan masalah kecintaan sampai digelari Ummu Abiha. Ummu Abiha, ibu dari ayahnya, begitu dekatnya. Sifat-sifat Sayyidah Khadijah Al-Kubra turun kepada Sayyidat Fatimah Zahra, sehingga waktu Sayyidat yang paling berduga adalah Ummi Kulthum. Sayyidah Ummi Kulthum, karena apa? Menemukan bahasanya figur ibuku ada di Sayyidat Fatimah Zahra, figur ibuku ada di kakakku Fatimah Zahra, tapi setelah itu sudah tidak ada. Inilah Sayyidat Fatimah Zahra yang harus kita suri teladani. Mari kita semua banyak membaca sejarah tentang Siti Fatimah Zahra, bagaimana pengabdian beliau kepada suami beliau yang Masya Allah luar biasa, kepada Sayyidina Ali tidak pernah merepotkan. Dan kemudian sisi lain, memang itu tugas juga para kaum pria untuk memuliakan wanita. Sayyidina Ali sangat memuliakan istri beliau. Di dalam rumah tangga beliau, Sayyidina Ali sangat menganggap Sayyidat Fatimah Zahra. Bahkan Sayyidina Ali itu tidak pernah mengatakan satu pendapat kecuali pertama, engkau senang atau tidak. Dalam riwayat seperti itu. Subhanallah, suami itu begitu, bukan sok harus begini, aku yang berpendapat. Jadi menghargai wanita itu juga memupuk hati seorang wanita ini agar bisa terbimbing, karena Nabi Muhammad sudah menggambarkan wanita itu adalah seperti tulang rusuk, bengkok, bukan bengkok fisiknya, semuanya bengkok, akan tapi maknanya adalah dia itu berbeda, punya watak dengan kaum laki-laki, maka harus ada kesesuaian di sini. Jadi saling melengkapi. Seorang suami kalau menemukan istrinya keras, harus sabar. Ini adalah pendidikan lain dalam hal ini. Dan kalau kita mencontoh apa yang ada di dalam rumah tangga Sayyidina Ali dengan Sayyidat Fatimah Zahra, luar biasa. Dan di saat Sayyidina Ali dalam peperangan, di saat di rumah, di saat melakukan ibadah, Masya Allah, bagaimana ibadahnya Sayyidina Ali diladeni oleh Sayyidat Fatimah Zahra. Bahkan pernah Siti Fatimah itu melakukan satu kesalahan, minta maaf semalam, berkali-kali minta maaf kepada Sayyidina Ali, lalu laporan kepada ayahanda, ayah semalam aku punya masalah dengan suamiku sampai aku meminta maaf, akhirnya aku dimaafkan. Rasulullah menjawab, kalau seandainya Ali tidak memaafkanmu, aku pun tidak akan memaafkan. Allah. Seorang bapak yang bijak memihak kepada kebenaran, bukan memihak kepada putri beliau. Tapi inilah Sayyidat Fatimah Zahra yang mendapatkan jaminan atau kabar gembira dari Rasulullah bahwasanya beliau adalah ahli surga. Ini saja insya Allah, semoga ini menjadi bekal kita untuk semakin kenal kepada Siti Fatimah Zahra. Nanti cari buku tentang Siti Fatimah Zahra, tapi hati-hati, karena kalau sudah berbicara tentang Siti Fatimah Zahra, nanti ada tulisan atau cerita tentang Siti Fatimah Zahra yang ditulis oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang benci kepada Sayyidina Abu Bakar dan benci kepada Sayyidina Umar. Ternyata nanti Siti Fatimah didolimi, dipukul Sayyidina Umar dan sebagainya. Itu awas, buku dusta.